Baiklah, Luan-Luan, ayo pergi. King Sui melambai ke Chang Hai Mingyue dan kemudian berkata kepada Luan-Luan, "Bibi, kami akan pergi dulu." Luan-Luan tersenyum dan berkata kepada Chang Hai Mingyue, "King Sui, jaga Luan-Luan dengan baik. Jangan khawatir. Ayo, biarkan ayah membawamu." King Sui meraih pergelangan tangan Luan-Luan dan melompat ke udara. Mereka terbang menuju lapangan umum Istana Surgawi. Luan-Luan hendak mencapai level Martial Saint. Sangat disayangkan bahwa seseorang tidak akan bisa terbang bahkan jika mereka hanya sedikit jauh dari pencapaian level Martial Saint. Terbang adalah kemampuan yang dimiliki Martial Science. Ada banyak orang di lapangan umum tetapi tidak ada aura musuh di sekitarnya. Ketika dia melihat di mana Penatua Ge berada, King Sui terbang langsung. "Patriark ada di sini. Patriark ada di sini." Banyak murid Istana Surgawi tidak bisa menahan diri dan bersorak. Itu adalah kekaguman yang tulus yang dirasakan semua orang. Terlebih lagi, itu adalah kepercayaan padanya, karena mereka mempercayakan diri mereka ke tangannya. Elder Ge. King Sui tidak melihat orang-orang dari sisi lain, tetapi menyapa Penatua Ge terlebih dahulu. "King Sui, ini adalah orang-orang dari klan bangsawan Baima. Mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu, dan ini adalah ketiga kalinya mereka datang." Ucap Penatua Ge tersenyum. King Sui berbalik untuk melihat sisi yang berlawanan. Ada 4 pria yang sangat tua, 4 yang sedikit lebih muda, serta pasangan pria dan wanita yang tampaknya berusia 30-an. Yang memimpin adalah 4 pria tertua. 2 di antaranya tampak sangat tinggi dan kuat. Meski mereka terlihat sangat tua, mereka berdiri sangat tegak dan memancarkan aura yang mendominasi. 2 lainnya lebih pendek, memiliki penampilan bersih, memberikan perasaan luas. Pasangan pria dan wanita yang lebih muda berdiri di tengah. Pria itu mengenakan pakaian panjang seputih salju dan wajahnya yang tampan memancarkan kelembutan. Disposisi seperti itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi beberapa wanita. Dan wanita muda di sebelahnya, pada pandangan pertamanya, King Sui memikirkan sebuah ekspresi. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia pada akhirnya hanya akan memiliki setumpuk tulang. Wanita ini adalah wanita paling centil yang pernah dia temui. Matanya yang berbentuk almond tertutup lapisan kabut dan lehernya panjang dan seksi. Tubuhnya sangat melengkung dan banyak yang akan mendambakannya. Cocok dengan pinggangnya yang ramping. Dari semua orang yang pernah ditemui King Sui sebelumnya, ini adalah seorang wanita yang mampu memanfaatkan tubuhnya secara maksimal. Seorang wanita seperti ini tidak membutuhkan disposisi apapun. Dia hanya perlu mengandalkan tubuhnya. Mungkin karena surga itu adil, King Sui tidak memperhatikan disposisi apapun padanya. Paling-paling, dia hanya bisa dikatakan memiliki sedikit keanggunan, tetapi ini seharusnya karena dia dibesarkan dalam keluarga kaya. Ketika King Sui menatapnya, wanita itu mengedipkan matanya yang berbentuk almond berkabut tidak kurang dari 3 kali. Adapun apa artinya, hanya dia sendiri yang tahu. Wanita seperti ini akan menarik bagi pria manapun, tetapi dia lebih cocok berada di rumah bordil. Meskipun menyenangkan menikmati waktu bersama orang-orang seperti dia, seiring berjalannya waktu, pesonanya akan hilang. Ini tidak seperti wanita dengan karakter, di mana orang akan menemukan lebih banyak pesona mereka seiring berjalannya waktu. 4 lainnya di belakang mereka yang tampak agak tua memiliki setengah dari rambut mereka berwarna putih. Namun, penampilan mereka tampaknya paling banyak setengah baya. Ketika King Sui memeriksa mereka, mereka melakukan hal yang sama padanya. Mereka merasa bahwa Patriark Istana Surgawi terlalu muda. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu karena tidak ada orang yang kuat di Istana Surgawi menurut mereka. Mereka sangat akrab dengan klan Zuoshi karena saat itu, mereka melarikan diri dari benua Green Cloud setelah bertarung dengan klan mereka untuk kota Huayang. Setelah bertahun-tahun, klan mereka juga dipaksa keluar dan mereka berada di sini untuk mencari klan Zuoshi, berharap dapat menguasai benua Green Cloud. Namun,
mereka tidak mengira klan Zuoshi akan musnah. Mereka tidak tahu apakah berita ini baik atau buruk bagi mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan klan Zuoshi adalah klan terkuat di benua Green Cloud, tetapi untuk meyakinkan Istana Surgawi yang telah memusnahkan klan Zuoshi itu tidak mungkin bagi penglihatan mereka. Ini adalah rencana mereka saat pertama kali datang ke sini. Apalagi, setelah tinggal di benua Green Cloud selama setengah tahun, mereka menyadari bahwa tempat itu jauh lebih baik daripada benua tengah. Tempat ini sangat cocok untuk klan seperti mereka, tidak seperti di benua tengah, di mana mereka yang memiliki kekuatan dapat memperoleh lebih banyak, dan berbahaya bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Mengapa kalian mencariku? King Sui tersenyum dan bertanya. Anda adalah Patriark Istana Surgawi. Dari 4 pria tua yang memimpin, seorang pria tua yang tampak bersih berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Iya, kalian adalah. King Sui terus mengawasi tindakan mereka dan diam-diam mengamati level mereka. Orang-orang ini tidak sekuat leluhur tua klan Zuoshi, juga tidak sekuat leluhur tua klan bangsawan Istana Timur. Namun, beberapa lelaki tua ini memiliki level sedikit di atas 4 bintang. Bahkan orang-orang yang agak tua berada di sekitar 3 bintang. Dan pasangan pria dan wanita muda, sama dengan Di Chen, di kelas 5 Martial Saint. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Pria itu memiliki potensi yang cukup bagus dan hal yang sama berlaku untuk wanita itu. Namun, King Sui dapat merasakan, melalui teknik penglihatan langitnya, bahwa teknik bela diri yang dikultivasikan wanita itu adalah yin di alam dan merupakan salah satu yang mengisi kembali energi yin seseorang melalui energi yang sedikit lebih baik daripada teknik bela diri yang mengharuskannya untuk menyerap energi yang dari laki-laki selama hubungan seksual. Teknik bela diri ini akan membutuhkannya untuk menyerap energi yang dari pria, mengubah energi menjadi energi yin dan dari sana meningkatkan tingkat kultivasinya. Jadi dia orang seperti itu. King Sui menyesali pikiran tentang berapa banyak pria yang menjadi mangsa dia. Tapi melihat betapa centilnya wanita ini, pasti ada banyak orang yang langsung meninggal setelah bersetubuh dengannya. Gadis di sebelahmu itu adalah orang yang telah membunuh seseorang dari klan Baima kami. Orang tua itu berkata sambil menatap King Sui dengan tenang, tidak melewatkan sedikit pun fluktuasi pada ekspresi wajahnya. Ketika King Sui melihat reaksi lelaki tua itu, dia tertawa. Dia adalah putriku. Jika dia telah membunuh seseorang dari klanmu, itu karena orang itu pantas mati. Kalian harus lebih jelas dariku tentang apa yang orang-orang dari klan Baima telah lakukan. Untuk berpikir bahwa kalian datang mengetuk pintu di wilayahku, meskipun aku tidak pergi untuk meminta penjelasan, lalu kau menganggapku orang yang mudah untuk digertak oleh klanmu. Nada suara King Sui sangat tenang tetapi kata-kata yang dia pilih sangat mencengangkan. Meskipun orang-orang di Istana Surgawi tahu bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja, mereka tidak mengira balasan King Sui akan begitu mengancam. Hahaha, ini benar-benar kasus kebangkitan seorang anak muda yang menjanjikan. Untuk berpikir bahwa Anda bisa tetap begitu sombong setelah membunuh seseorang. Penatua yang tampak berwibawa itu tidak marah, tetapi malah tertawa. Namun, matanya tidak meninggalkan tatapan King Sui. Langsung ke intinya saja, apa yang kalian inginkan? Tidak usah bertele-tele dan munafik, ucap King Sui tersenyum jijik saat menatap mereka. Anak muda, aku tidak bisa melihatmu dengan jelas, jadi aku tidak ingin mengambil risiko. Aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa melenyapkan klan Zuoshi. Orang tua itu tidak marah dengan kata-kata King Sui dan dia terus berkata dengan tenang. Apa kau percaya aku bisa membunuhmu seketika sekarang? King Sui berkata dengan lembut saat dia melihat pria tua itu. Nada suaranya sangat lembut sehingga banyak yang merasa sulit untuk percaya. Orang tua yang tampak elegan itu juga tercengang oleh kata-kata King Sui. Namun, dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Anak muda, jangan hanya mengandalkan keberanian buta. Pikirkan baik-baik sebelum Anda mengambil tindakan.
Ketika King Sui mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tersenyum. Orang tua itu sudah menyusut kembali. King Sui tahu betul apa arti kata-katanya, memberitahunya bahwa mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika dia bisa mengalahkan beberapa dari mereka sendirian, apakah dia bisa mengalahkan mereka semua? Membuatnya berpikir sebelum mengambil tindakan berarti membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri dan orang-orang di belakang mereka, untuk melihat apakah semuanya sepadan. Fakta bahwa aku bisa tetap hidup sampai hari ini, berarti aku bukanlah seseorang yang bergantung secara membuta pada keberanianku. Tapi kalian sudah terlalu lama berdiri di tempat tinggi. Seiring berjalannya waktu, otakmu juga menjadi tumpul. King Sui berkata tanpa menunjukkan rasa hormat. Anak muda, jangan memaksakannya terlalu jauh. Klan bangsawan Baima tidak pernah takut pada siapapun. Suara lelaki tua itu lebih keras sekarang saat dia berkata kepada King Sui dengan gigi terkatup. Di 9 benua, benua Green Cloud adalah yang terlemah dan termiskin. Tidak mungkin kalian mau pindah jika kalian tidak dipaksa keluar. King Sui tersenyum ketika dia berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tertegun sejenak, berpikir tentang bagaimana klan Zuoshi telah dimusnahkan oleh pemuda ini. Dia bertanya-tanya apakah King Sui juga tahu tentang klan mereka. Dia tidak menyangka pemuda itu akan menunjukkan di mana sakitnya, menyebabkan dia tidak dapat membantah. Dia merasa bahwa King Sui mungkin telah mendengarnya dari klan Zuoshi. Setelah datang ke benua Green Cloud, kami adalah yang terkuat di sini. Orang tua itu berkata dengan disposisi yang kuat saat dia melihat King Sui. Zuoshi Clan telah mengatakan hal yang sama saat itu. Pengungsi tidak tahu bagaimana menghargai penerimaan orang lain dan masih berpikir untuk mengambil keputusan di sekitar sini. Daripada memikirkan bagaimana melawan untuk kembali ke benua tengah, kau mencoba untuk memerintah orang-orang di benua Green Cloud. Tidakkah menurutmu kalian pantas mati? King Sui berkata tanpa gentar saat dia melihat ke arah mereka. Lapisan keringat tebal pecah di wajah lelaki tua itu. Kata-kata King Sui adalah guntur ringan dan eksplosif, berdering di dalam hatinya. Orang-orang yang bisa mencapai levelnya semuanya memiliki kecerdasan yang hebat, tetapi kadang-kadang kelemahan hati sesaat dapat menyebabkan kesadaran mereka goyah dan dengan demikian mereka secara tidak sadar akan menyusut kembali saat menghadapi masalah, terutama ketika mereka tidak dapat menembus masalah. Sama seperti apa yang klan Baima aristokrat lawan. Mereka hanya berpikir untuk tinggal di benua Green Cloud karena mereka merasa sangat sulit untuk kembali ke kota Huayang. Rasa superioritas yang mereka rasakan selama mereka tinggal di sini membuat mereka gelisah lagi. Mereka merasa bahwa mereka harus membiarkan orang lain merasakan betapa luar biasanya klan mereka di tempat yang lemah seperti ini. Sekarang, ditembak jatuh secara lisan oleh King Sui menyebabkan dia merasa sangat marah dan dia memelototi King Sui. Kakak ketiga, jangan bicara omong kosong dengannya. Gadis itu yang membunuh orang dari klan bangsawan Baima, mereka harus membayar harganya. Seorang lelaki tua bertubuh kekar di sebelah lelaki tua yang anggun itu melihat bagaimana lelaki tua itu telah menunjukkan kelemahannya berkali-kali, dan tidak dapat menahan untuk tidak berbicara. Selain itu, ketika mereka datang, kepala klan mereka telah menginstruksikan mereka, bahwa meskipun mereka perlu mendapatkan fakta yang benar, mereka harus mengembalikan harga diri klan bangsawan Baima. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa seorang pemuda telah memusnahkan klan Zuoshi seorang diri. Mereka curiga bahwa istana surgawi mungkin menerima bantuan lain dan alasan mereka mampir berkali-kali adalah agar mereka bisa mengetahui seperti apa tingkat orang-orang yang mendukung mereka. Saat itu, fakta bahwa mereka bisa mengusir klan Zuoshi menunjukkan bahwa kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada klan Zuoshi. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar takut dengan kekuatan di balik King Sui. Namun, mereka masih ingin memahami situasinya, karena mengetahui musuh dengan baik memberikan peluang kemenangan yang lebih tinggi. Klan besar seperti mereka tidak mampu melakukan kesalahan kecil. Itulah sebabnya pria yang tampak perkasa itu meletakkan harga dirinya seperti ini.
Kalian benar-benar bisa melakukan apapun yang ingin kalian lakukan, tapi kenapa kalian menemukan alasan yang konyol untuk diri kalian sendiri? Mungkinkah kalian juga berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak kalian lakukan? Ucap King Sui tersenyum dan melihat mereka. Dari awal hingga sekarang, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Hong Chang, jangan menyemburkan sampah. Orang tua yang tampak elegan berkata kepada yang bertampang kekar. Sebelum mereka mengerti semua kartu truf yang dimiliki pihak lain, mereka seharusnya tidak keluar sembarangan. Apalagi, pihak lain masih memasang ekspresi percaya diri. Orang tua itu bisa merasakan kepercayaan yang dimiliki King Sui melalui pengamatannya. Itulah sebabnya dia memilih untuk mundur selangkah sekali lagi. Aku akan mengatakan satu hal lagi hari ini. Kepala klan Baima bangsawanmu tidak bisa hadir. Kembali dan beritahu kepala klanmu untuk tidak bercanda dengan nyawa seluruh klan. Pulanglah, aku mengampuni nyawa kalian. King Sui memandangi pria tua yang tampak elegan itu dan berkata dengan lantang. Dia sekarang sangat yakin bahwa lelaki tua ini adalah pemimpin dalam kelompok ini. Paman ketiga, Anda telah diberi ketakutan oleh anak ini. Mungkinkah Anda merasa bahwa dia lebih kuat dari Anda? Saat itu, pemuda di tengah berbicara perlahan tetapi pandangannya masih tertuju pada King Sui. Orang tua itu tidak mengatakan apapun. Dia merasa bahwa pemuda yang mereka hadapi jauh dari tandingannya, tetapi dia terus merasa ada binatang buas yang tersembunyi di tubuh King Sui. Bisakah Anda mengizinkan kami mengunjungi ahli yang kuat itu? Orang tua itu berkata dengan lembut. Itu tidak bagus. Jika tidak ada masalah lain, silakan kembali. Ingat apa yang aku katakan. King Sui tahu bahwa ahli kuat yang mereka maksud adalah orang yang telah memusnahkan klan Zuoshi. Kakak, kurasa tidak ada ahli yang kuat sama sekali. Kami bahkan tidak yakin apakah klan Zuoshi dimusnahkan oleh anak ini. Baima Hongchang mengerutkan kening dan berbicara lagi. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka masih berhubungan dengan istana surgawi. Ucap orang tua yang tampak elegan itu mengerutkan kening. Lalu kakak berpikir untuk pergi begitu saja. Setelah menunggu begitu lama, kita akan pergi saat dia muncul. Apakah kita tidak akan melakukan apa yang kepala klan perintahkan untuk kita lakukan? Ucap Baima Hongchang memandang orang tua lainnya. Mungkin karena aku sudah tua sekarang, tapi aku merasa kita tidak seharusnya melawan dia. Kita tidak memiliki keluhan terhadapnya. Mengenai reputasi, itu adalah sesuatu yang dapat kita lakukan tanpanya. Kalau begitu kita akan meninggalkannya begitu saja ketika Tong Yuan telah dibunuh oleh gadis itu. Banyak orang telah melihat apa yang telah dilakukan oleh klan bangsawan Baima kita. Baima Hongchang memandang pria tua yang tampak berwibawa itu dan berteriak. Bahkan orang-orang lainnya sedang melihat yang terakhir. Tong Yuan selalu berperilaku buruk. Dia pantas mendapatkannya, ucap orang tua itu menghela nafas. Kakak ketiga, yang dibunuh adalah cucuku. Dia terbunuh, anggota klan bangsawan Baima kita telah terbunuh. Bukankah dia hanya menggoda seorang wanita? Aku ingin dia pergi menemani Tong Yuan dalam kematiannya. Baima Hongchang berteriak, tampak sangat gelisah. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berpikir untuk menerkam ke arah Luan Luan. Wush, bangsat, kau mencari kematian. Dengan teriakan rendah, King Sui melangkah untuk berdiri di depan Luan Luan. Klang-klang, palu dewa petir dan pedang biduk yang telah dia persiapkan sebelumnya sekarang ada di tangannya dan palu Baima Hongchang sudah tepat di depan King Sui. Duar, palu dewa petir memblokir palu pria itu. Sementara mata emas berapi dan Ki Kaisar telah mengenai lawan sebelum palu datang. Dia kemudian melepaskan pedang gelombang ke-6 dengan pedang biduknya. Baima Hongchang hanya berada di 3 bintang setelah dia dilemahkan. Perbedaan antara pedang gelombang ke-6 King Sui adalah perbedaan keseluruhan dengan pedang gelombang ke-5 dan melawan lawan yang memiliki level yang sama dengannya. Itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Duar. King Sui berada di 3 bintang untuk memulai, tetapi dengan pedang gelombang ke-6, Baima Hongchang dikirim terbang oleh dampak King Sui. Dum, huek,
Dia memuntahkan darah segar dan menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mati begitu saja, organ dalamnya hancur seluruhnya. Beginilah dominasi esensi gelombang ke-6. Lawan dengan level yang sama akan terbunuh secara instan. Semua orang terkejut melihat kultivator tingkat bintang 4 terbunuh seketika. Orang tua itu tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia ingin menghentikan Baima Hongchang, tetapi sekali lagi, dia juga ingin melihat kemampuan patriark muda ini dari istana surgawi. Faktanya, ketika King Sui melepaskan serangannya, lelaki tua itu tercengang oleh aura King Sui. Tidak hanya itu, menekan, dampak yang ditimbulkannya seperti aliran sungai yang tak berujung. Sejak pertarungan dimulai, King Sui tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Dia bukanlah orang yang akan memilih untuk membasmi akar kejahatan, tetapi dia juga tidak ingin melepaskan seseorang yang bisa memiliki kemampuan untuk membalas di masa depan. Itu hanya akan mencari masalah bagi dirinya dan keluarganya. Muawong, raungan harimau yang memekakkan telinga keluar dari King Sui. Dum 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 dum. Raja Iblis Babi Ngepet, Iblis Sabel Beracun, Ratu dan Kaisar Lebah Langit, dan Serangga Es, semuanya keluar. Ketika dia melihat binatang iblis di sebelah King Sui, wajah lelaki tua itu bergerak-gerak. Sekarang, dia sepertinya bisa percaya bahwa King Sui telah menghapus klan Zuoshi sendirian. Namun, apa yang harus dia lakukan sekarang? Melihat bahwa pihak lain telah memanggil monster iblisnya, jelas bahwa segalanya tidak akan bisa berakhir seperti itu hari ini. Selain itu, klan Baima juga tidak akan melepaskan masalah ini. Mereka hanya bisa melawan langsung sekarang. Namun, dia terus merasa ada sesuatu yang salah. Bunuh dia. Sejak kapan klan bangsawan Baima kita diganggu seperti ini? Teriak pria yang paling muda. Ekspresi pemuda di tengah sangat tidak wajar. Kali ini, dia datang untuk melihat klan bangsawan Baima membunuh orang lain, bukan untuk dibunuh. Kematian instan lelaki tua itu menunjukkan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Wanita yang menggairahkan di sebelahnya sudah menjadi pucat saat dia melihat ke sekeliling, merasa tidak nyaman. Keempat lelaki tua itu bersaudara dengan ikatan erat dan tumbuh bersama. Mereka tidak pernah berpisah selama ratusan tahun, bahkan ketika mereka menikah dan akhirnya memiliki anak dan cucu. Melihat salah satu dari mereka langsung terbunuh di tempat, bahkan lelaki tua yang tampak berwibawa yang dipanggil sebagai kakak ketiga sekarang telah mencabut pedang panjangnya. Segalanya sekarang sudah di luar kendali dan bahkan jika dia harus mati, dia harus berjuang sampai akhir. Ini adalah dorongan batin untuk terus maju meski dia tahu bahwa yang ditunggu adalah kematian. Selain itu, mereka merasa memiliki kemampuan untuk menghancurkan istana surgawi. Saat pertempuran dimulai, semua orang mundur dengan cepat. Luan tidak mundur tetapi memanggil beruang batu lapis baja surgawi dan 10 tikus pemakan tanah. Dia tidak melangkah tetapi berdiri tidak jauh, dengan binatang iblis melindunginya. Memiliki binatang iblis yang kuat membuatnya merasa jauh lebih santai. Dia bahkan hanya menyisakan 3 tikus pemakan tanah dan beruang batu lapis baja surgawi di sebelahnya saat mengirim yang lain untuk membantu King Sui. Meskipun level beruang api tidak terlalu tinggi, pertahanannya yang mengerikan memungkinkannya menahan serangan ahli kuat bintang 3. Karena dia memutuskan untuk tidak memberikan keringanan hukuman, maka dia harus membunuh mereka semua di sini. Orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka pada istana surgawi dan membiarkan mereka hidup-hidup hanya akan menjadi ancaman bagi istana surgawi di masa depan. Faktanya, King Sui juga selalu percaya pada satu teori, kekejaman adalah tanda orang hebat. Teknik gajah perkasa. King Sui berdiri di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet dan meluncurkan teknik gajah perkasa, membubarkan dampak dari 9 orang yang tersisa. Mowu. Duar-duar, binatang guntur langsung melumpuhkan pria tua yang tampak berwibawa itu dengan serangan petir valetnya. Ciu-ciu, tus-tus, King Sui dengan agresif menembakkan jarum perak melalui dahi lelaki tua itu hingga menembus otaknya. Jarum perak memiliki kekuatan penghancur yang hebat dan menghancurkan otak. Orang tua itu meninggal di tempat.
Orang tua lainnya diracuni oleh Kaisar Langit Ratu Lebah. Mungkin karena energi roh orang tua itu terlalu lemah dibandingkan dengan kemampuannya. Terlebih lagi, Kaisar Langit Ratu Lebah sekarang sangat kuat. Energi lelaki tua itu terkuras dengan cepat. Selain itu, dengan King Sui telah melemahkannya sebelumnya, dia tidak tahan untuk melanjutkan berkelahi. Dan saat itu, 7 tikus pemakan tanah tiba-tiba muncul di kakinya. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa selain genangan darah. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat tikus pemakan tanah beraksi. Mereka secepat cahaya, sangat sulit dipahami, memiliki gigitan yang menakutkan dan kecepatan yang hebat. Semua binatang iblis tipe tikus memiliki beberapa jenis racun dan sangat rakus. Jika ada yang digigit, mereka akan cenderung terinfeksi dan tubuh mereka akan dihancurkan. Seekor tikus pemakan tanah menembus tubuh lelaki tua itu secara langsung. Dalam sekejap 3 dari 10 orang telah mati, dan mereka termasuk di antara 4 orang yang terkuat di antara mereka. Wajah orang-orang yang tersisa berubah suram. Mereka tidak dapat memahami mengapa mereka tidak dapat merasakan bahwa pemuda ini sangat kuat, tetapi dia adalah penjinak binatang yang kuat dengan binatang iblis yang menakutkan. Pedang berlian Ki, swoosh. Raja Iblis Babi Ngepet melepaskan serangan terhadap orang tua yang tersisa. Duar, teleportasi seketika, klang, serangan berlian ganas, duar-duar, dengan kekuatan 5,5 bintang. Orang tua itu dengan segera terbunuh. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang rokok Marlboro, kelompok orang ini telah menetap di alam lain. Tikus pemakan tanah Luan-Luan telah memakan beberapa orang, bahkan wanita yang menggairahkan itu. King Sui memandangi Luan-Luan yang tampak bersemangat dan merasa bahwa gadis ini benar-benar orang yang suka bertarung. Di masa depan, nama gadis itu pasti akan dikenal luas di 9 benua. Tikus pemakan tanah Luan-Luan juga sangat tangguh. Mereka memiliki kecepatan yang mengejutkan dan sangat menakutkan, bahkan King Sui sangat terkejut. Begitu dia melangkah ke alam Martial Saint, kawanan binatang iblis Luan-Luan akan menjadi lebih kuat. Dari awal sampai akhir, kedua pemuda dan 4 pria tua itu bahkan tidak sempat menyerang sebelum terbunuh di tempat. Dengan sangat cepat, semuanya dibersihkan oleh kobaran api. Beberapa orang juga merapikan area tersebut. Ini bukan tentang menghancurkan bukti daripada hanya menjaga kebersihan lapangan umum puncak utama Istana Surgawi. King Sui, sekarang setelah kamu membunuh mereka, aku menduga kita akan bertempur dengan klan bangsawan Baima sekarang. Penatua Ge berjalan mendekat dan tertawa. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan menimbulkan bencana jika kita membiarkan mereka. Ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi sebagian orang bahwa Istana Surgawi tidak hanya mengandalkan keberuntungan. King Sui tertawa dengan santai. Benar, niat klan bangsawan Baima untuk datang ke Istana Surgawi sangat jahat. Akhir seperti itu hanya cocok untuk mereka. Penatua Ge setuju dengan senang setelah memikirkannya. King Sui memiliki perasaan bahwa, segera, mereka tidak akan lagi diabaikan oleh yang lain dan bahwa mereka juga tidak perlu menyerah kepada orang lain. Mereka tidak lagi harus hidup dengan hati-hati dan setidaknya bisa melampiaskan rasa frustasi mereka sekarang. Dia berharap agar kekuatannya segera menerobos, dan Luan-Luan naik tingkat, dan agar klan King lainnya meningkat dengan cepat dan mantap. Selain itu, kekuatan Istana Surgawi juga telah meningkat, terutama mengingat orang-orang yang tinggal di tahun lalu semuanya adalah elit. Meskipun mereka telah meningkat dengan sangat cepat, tampaknya tidak mungkin mereka bisa menjadi seperti sekte tertinggi dalam rentang beberapa tahun atau dekade. Mungkin dia harus mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melakukan itu. Meski begitu, King Sui masih sangat berharap. Bahkan di sekte yang paling tinggi, tidak semua orang di sekte itu akan memiliki kekuatan di atas kekuatan dari puncak Martial Saint. Sebaliknya, sekte-sekte ini masih membutuhkan sejumlah besar Martial King Puncak dan Martial Saint untuk perlindungan. Pertempuran ini menyenangkan bagi King Sui.
Dia bisa belajar tentang kekuatan rata-rata dari klan aristokrat melalui pertempuran ini dan juga belajar di mana dia dan istana surgawi berdiri sebagai perbandingan. Penting baginya untuk menjalani pertempuran ini dan kemudian pertempuran serupa berikutnya. Jika hal seperti ini terjadi sekali, pasti akan terjadi lagi. Mereka harus mengulang kembali akhir dari klan bangsawan Zuoshi sehingga di masa depan, orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap istana surgawi akan mempertimbangkan kembali pilihan mereka dengan hati-hati. Keberuntungan tidak akan pernah tinggal di sisi orang yang sama sepanjang waktu, jadi akhir dari klan bangsawan Baima ditakdirkan menjadi tragis. Kalau begitu mari kita kembali dulu. Penatuage, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan klan bangsawan Baima. King Sui tersenyum pada Penatuage. Baiklah, tentu. Penatuage melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Gadis, mari kita kembali untuk memberitahu mereka bahwa kita aman dan sehat. King Sui memberitahu Luan-Luan yang sepertinya masih bersemangat. Baik ayah. Luan-Luan berseru kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pertempuran di level ini. Adegan berdarah panas dan brutal itu masih tertanam dalam di hatinya. Dia sekarang memiliki ide tentang persiapan dan metode para ahli pertempuran. Kecepatan adalah aset penting dalam pertempuran. Lakukan berbagai hal dalam satu semburan energi cepat, seperti pisau panas yang mengiris mentega. Dia juga mendapatkan beberapa pengetahuan untuk menjadi penjinak binatang iblis. Sebagai penjinak binatang, seseorang harus terus menyesuaikan dan bersinergi dengan binatang iblis mereka untuk mencapai kontrol yang paling sempurna. Dia telah mengamati bagaimana binatang guntur King Sui telah membuat pria tua itu mati rasa dengan serangan petir valet tepat sebelum King Sui menindaklanjuti dengan jarum perak yang merenggut nyawa pria tua itu. Ini adalah langkah kooperatif. Dia ingat busur naga merah yang diberikan King Sui padanya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Sepertinya dia harus berlatih dengannya lebih banyak di masa depan, karena penggunaannya yang berpandangan jauh ke depan dalam pertempuran mungkin langsung menentukan hasilnya. Terkadang, hal-hal membutuhkan penilaian dan prediksi yang tepat. Jika seseorang dapat memprediksi secara akurat, maka pertempuran dapat dipersingkat dan kemenangan yang menentukan tercapai. Semua ini membutuhkan pengalaman dan perasaan yang tajam tentang kapan harus bertaruh. Dalam pertempuran, ahli penjinak binatang, penjinak biasanya tetap berada di tengah saat dikelilingi oleh monster iblis mereka. Binatang iblis di sisi mereka juga penjaga mereka. Selain memerintahkan monster iblis mereka, penjinak juga bisa melakukan beberapa serangan jarak jauh atau mempelajari beberapa teknik pertempuran lain, seperti seni racun. Meskipun pertempuran ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, itu membuatnya memahami metode pertempuran, dan memungkinkannya untuk mengamati bagaimana pertempuran yang sebenarnya terjadi. Itu juga telah membangkitkan semangat bertarungnya. Kekuatannya dalam pertempuran di masa depan pasti akan meningkat pesat juga. Itu karena dia memiliki hati tujuh mistik yang tidak dimiliki orang lain. Mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, King Sui dan Luan-Luan kembali ke kediaman King di Starmoon Hall. Saat mereka masuk melalui pintu depan, orang-orang King Clan semua berkumpul di halaman depan. Senyuman bahagia muncul di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa King Sui telah kembali. Meskipun mereka cukup yakin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada King Sui, mereka masih khawatir. Penampilan King Sui mengejutkan mereka. Itu terlalu cepat. King Sui dan Luan-Luan telah kembali terlalu dini, jadi penampilan mereka mengejutkan dan menyenangkan anggota King Clan. Mereka sadar bahwa mereka telah menghabisi lawan-lawan mereka karena mereka telah merasakan hentakan gajah perkasa yang menakutkan dari sebelumnya di puncak utama. Jadi hanya ada satu kemungkinan, lawan diatasi dengan satu pukulan. Anda sudah menyelesaikannya? Ye Jianghe bertanya pada King Sui dengan kaget. Ya, saya melakukannya, tapi seharusnya masih ada orang yang datang dari pihak lawan. Ucap King Sui menatap Ye Jianghe. Ayah sangat mengesankan. Luan-Luan berseru kegirangan. Sudah cukup, nak.
Klan King kita akan segera bergantung padamu, ucap King Sui terkekeh. Makna sebenarnya di balik kalimatnya adalah bahwa dia akan menjadi sosok pemimpin generasi berikutnya. Dia sangat penting bagi klan King. Ayah berjanji untuk membawaku ke pertempuran dan berkata bahwa aku akan membantunya. Ucap Luan Luan memandang King Sui dengan penuh semangat. Luan Luan, kita adalah petarung yang baik sekarang. Saya tidak keberatan mengajakmu ikut bertempur, tetapi kau harus mendengarkan ayah selama pertempuran. Ucap King Sui tersenyum pada Luan Luan. Ya tentu saja, bagaimanapun juga, Anda adalah ayahku. Tentu saja aku akan mendengarkanmu. Ucap Luan Luan terkikik sambil menempel ke lengan King Sui. Ayo kembali ke longai besar. King Sui mengumumkan saat dia dengan santai mengambil King Yin, yang telah berlari ke sisinya. Ayah, saya ingin makan ikan. Bibi merebut semuanya. King Yon mengeluh dengan cemberut. King Sui melihat wajah kecil gadis kecil itu. Dia sangat ingin tertawa karena dia tampak seperti telah diintimidasi. Dia tak terkendali memberinya ciuman. Ayah akan menghasilkan lebih banyak untukmu nanti. Tunggu sebentar lagi. Gadis kecil itu sangat cerdas. Dia sekarang bisa memahami beberapa percakapan sehari-hari dan bahkan tahu bahwa pria yang dia panggil ayahnya ini akan memenuhi semua keinginannya. Jadi dia akan mencari King Sui setiap kali dia menginginkan sesuatu. King Sui mengerti bahwa dunia anak-anak sangat sederhana. Di dalam hati setiap anak, ada seorang ayah yang layak mendapatkan kekaguman terbesar mereka. Ayah adalah sosok yang maha kuasa bagi mereka. Jadi selama terjadi sesuatu, mereka akan selalu mencarinya dan King Sui melakukan yang terbaik dalam memainkan perannya sebagai ayah dengan baik. Ayah adalah yang terbaik, ucap gadis kecil itu melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tawa manisnya sangat merdu. Gadis kecil, untuk seseorang yang begitu muda, kamu sudah begitu pandai menyenangkan orang lain. King Sui tertawa bahagia lalu menatap Chang Hai Mingyue yang ada di sampingnya. Dia seperti kamu, dia menunjukkan dengan lembut sambil melihat King Sui. Gadis ini sangat pintar, tentu saja dia seperti aku. King Sui terkekeh, tidak tahu malu. Gadis kecil, lihat betapa tebal wajah ayahmu. Chang Hai Mingyue menertawakan King Yon, yang berada dalam pelukan King Sui, dan mencubit hidung kecilnya. Ayah memiliki wajah yang tebal. Dia tidak takut dingin. King Yon mencubit wajah King Sui dengan tangan mungilnya dan berteriak bahagia. King Sui hanya bisa tertawa bersama. Anak kecil itu tidak tahu arti sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa apapun yang tebal akan menjadi hangat. Chang Hai Mingyue memuji kepintaran putrinya saat dia tersenyum. Keinginan King Sui dibakar oleh senyum anggun dan wajahnya yang cantik. Ketika tatapannya bertemu dengan Chang Hai Mingyue, dia menatapnya dengan tatapan yang dia bisa mengerti. Wajahnya tanpa sadar berubah menjadi merah padam. Dia memelototi King Sui dengan sekuat tenaga. King Sui hanya tertawa saat dia memegang King Yon. Chang Hai Mingyue, di sisi lain, tidak berani menatap mata King Sui. Masih ada orang lain di sekitar, tetapi hanya dua orang yang tahu apa yang terjadi melalui interaksi mereka. Huoyun Liuli dan Di King. Banyak orang berkumpul di ruang besar. Selain itu, ada anak-anak kecil di sekitar, jadi suasananya sangat santai. Selain King Sui, orang-orang paling kuat yang berkumpul di sini adalah semua wanita yang terkait dengan King Sui. Beberapa bahkan sudah menjadi wanitanya. King Sui, apakah kamu menunggu atau langsung pergi ke klan bangsawan Baima? Ucap Di Chen datang dan duduk di samping King Sui. King Sui sedang duduk di sofa kulit binatang 3 kursi. Chang Hai Mingyue duduk di sebelah kirinya sementara King Bei duduk di sebelah kanannya. Ada kesenjangan antara King Bei dan King Sui, jadi Di Chen bisa menyesuaikan diri di antara mereka. Di Chen baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah dia duduk. Hanya King Sui dan dia yang tahu tentang hubungan di antara mereka. Keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Mereka telah berpelukan dan mencium satu sama lain, tetapi tidak ada orang luar yang tahu bahwa mereka berdua pada dasarnya dapat dianggap sebagai hubungan yang berkomitmen.
Mungkin dia telah melakukannya secara tidak sadar dan baru menyadarinya setelah duduk. Ekspresi yang sedikit canggung muncul di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi menggoda di wajah King Sui, dia dengan marah mencubit pinggangnya. Tindakannya jelas membuat semua orang tahu bahwa dia sebenarnya adalah wanita King Sui. Di King tahu tentang itu, tetapi Di Chen tidak pernah mengizinkannya memberitahu siapapun, jadi yang lain tidak pernah bisa memastikannya. Bagaimanapun, King Sui sangat menghormati wanita ini. Hubungan mereka dirahasiakan sampai-sampai tidak mungkin bagi orang lain untuk mengatakannya, meskipun beberapa memiliki kecurigaan. Di Chen tidak bisa membantu tetapi tersipu di bawah tatapan semua orang. King Sui, yang berada tepat di sampingnya, hanya menatapnya dengan senyum di wajahnya. Jarang melihatnya menjadi pemalu ini. Ini hanya terjadi beberapa kali. Saudari Chen, jadi kamu dan saudara Sui adalah King Bei menggoda Di Chen. Sekarang yang lain tahu tentang hubungan Di Chen dan King Sui, mereka sangat senang karenanya. King Bei sebenarnya diam-diam memberi King Sui jempol, baik King Sui yang lucu dan memalukan. King Yu juga melihat King Sui dan diam-diam memberinya acungan jempol juga. Anggota lain dari generasi ketiga King Clan juga memberi selamat pada King Sui. Ini adalah perbedaan antara klan King dan klan lainnya. King Sui dapat dengan santai berkomunikasi dengan generasi ketiga King Clan, dan mereka semua dekat dan nyaman satu sama lain. Di klan lain, generasi yang lebih muda akan berkelahi dan bersekongkol melawan satu sama lain, mengenakan kepribadian palsu dan dengan kejam mencari peluang untuk menikam generasi lainnya. Tentu saja, Di Chen bisa melihat interaksi antara King Sui dan yang lainnya. Dia memberi King Sui tatapan marah sebelum keluar dari ruangan, namun dia tidak benar-benar terlihat sangat kesal karena dia masih tersenyum pada yang lain. Dia hanya merasa sangat canggung sehingga dia tidak tahu bagaimana tinggal lebih lama lagi. King Sui, cepat dan periksa Sister Chen. Chang Hai Mingyue mendesaknya ke samping. Brother Sui, cepat pergi. Bahkan saudari ipar meminta Anda untuk pergi. King Bei terkekeh. King Sui tertawa nakal lalu keluar dari ruangan, memaafkan dirinya sendiri dari yang lain. Terlepas dari alasannya, dia harus pergi demi menyelamatkan wajah Di Chen. Lagi pula, hal semacam ini cukup memalukan baginya. King Sui berjalan keluar melalui pintu ruang besar untuk mendengar suara tawa semua orang. Dia kemudian melanjutkan ke arah halaman belakang karena dia punya firasat bahwa Di Chen pasti akan ada di sana. Saat dia memasuki halaman belakang, dia melihat siluet Di Chen tidak terlalu jauh. Dia berdiri seolah-olah di antara surga dan bumi, berpakaian lengkap seputih salju. Keanggunannya yang luar biasa akan membuat seseorang merasa seolah-olah dia sangat jauh dari jangkauan. Sosoknya yang berada di luar dunianya tampak sedikit kesepian, tetapi sangat sulit untuk didekati. King Sui menggelengkan kepalanya. Ini adalah hatinya yang terdalam dari kehidupan sebelumnya yang bertingkah. Dia sekarang bisa dianggap sebagai orang yang sangat percaya diri, tetapi di suatu tempat jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa tidak berarti. Dia hanya akan memancarkan kepercayaan diri yang kuat ketika dia melindungi orang-orang di sisinya selama pertempuran. Dia masih perlu melakukan terobosan. Hanya ketika kekuatan fisiknya cukup kuat, dia bisa benar-benar berdiri di depan mereka. King Sui sangat sadar bahwa dia hampir tidak pantas memiliki semua orang di sekitarnya. Lagi pula, pantas atau tidak pantas dalam hubungan tidak masalah selama kedua orang itu bisa bersama secara harmonis. Pikiran seperti itu hanya datang ke King Sui karena para wanita terlalu luar biasa, masing-masing dari mereka seperti peri surgawi yang turun ke dunia fana. Dia diam-diam berjalan ke sisinya dan meliriknya untuk melihat apakah dia marah. Wajahnya masih sedikit diwarnai merah. "Kamu marah," ucap King Sui sambil tertawa. "Tidak, mengapa saya marah?" Di Chen kembali menatap King Sui dan memberinya senyuman kecil. "Aku melihatmu keluar dan mengira kamu marah." King Sui balas tersenyum padanya. "Apakah kamu takut aku akan marah atau apakah kamu tidak ingin melihatku marah?"
Di Chen bertanya dengan lembut. Aku tidak tega melihatmu marah. King Sui berkata dengan lembut saat dia menarik tangannya yang seperti giok. Di Chen tidak melawan dan membiarkan King Sui menariknya. Dia menatapnya sekilas. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama relatif singkat, sosok di hatinya selalu begitu jelas dan berbeda. Dia tahu bahwa dia akan terlibat dengannya selama sisa hidupnya. Awalnya, dia hanya mengira pria ini sangat unik. Dia menyukai kepribadiannya karena dia tidak sedikit pun sombong dan disengaja seperti murid-murid dari klan aristokrat. Yang terpenting, ada mimpi indah di antara lautan bunga yang terjadi 2 kali. Selain itu, untuk kedua kalinya, mimpi indah di antara lautan bunga tidak nyata, namun melampaui kenyataan. Perasaan yang dia rasakan terhubung langsung dengan jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama dia hidup. Meskipun mereka tidak benar-benar bersama dalam kenyataan, banyak yang telah terjadi di antara mereka dan hatinya sudah bersamanya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan dia menggertaknya dengan cara ini. Kau milikku. King Sui menarik Di Chen saat mereka perlahan berjalan di halaman belakang. Suaranya lembut namun pasti. Apa yang kau bicarakan? Di Chen mendengus. Suaranya yang merdu membuat punggung King Sui menggigil. Dia menoleh ke arah wanita yang seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Saya masih merasa seperti sedang bermimpi. Tuhan benar-benar peduli padaku untuk membiarkan wanita cantik sepertimu jatuh cinta padaku. King Sui menghubungkan tangannya dengan tangan Di Chen. Dia berdiri di hadapannya saat dia menatap matanya, menikmati suasana di sekitar mereka. Anda adalah pria terbaik dan paling luar biasa yang saya kenal. King Sui, aku, Chenermu. Di Chen tertawa pelan. Seolah kata-katanya dijiwai dengan sihir, kepercayaan King Sui langsung membengkak dan kesombongannya sangat terpuaskan. Dia tidak akan memikirkan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat menikmati momen itu dan sangat menyukai apa yang dia katakan padanya. Seperti kata pepatah, di balik pria sukses, ada wanita hebat. Wanita ini telah memberikan pengaruh yang besar pada kesuksesannya saat ini. King Sui dengan lembut memeluknya dan merasa sangat hangat. Dia menikmati kehangatan tubuhnya dan perasaan ekstasi yang lembut. Namun, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan mengizinkannya untuk menyentuhnya sampai dia menerobos. King Sui tidak tahu ke level apa dia ingin terobosan. Dia tidak banyak bicara karena rasa malu saat itu, jadi King Sui tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu alasannya. Terkadang, dia hanya merindukannya. Dia sangat menginginkannya karena dia mencintainya. Di Chen dengan lembut melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tubuh dan hati mereka saling menempel erat. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi klan bangsawan Baima? Keduanya meringkuk satu sama lain untuk beberapa saat sebelum Di Chen dengan lembut mendorong King Sui pergi. Tidak ada cara lain selain memusnahkan mereka. Mereka hanya akan menjadi ancaman potensial jika kita membiarkan mereka tinggal. King Sui akan sangat menentukan dalam hal-hal seperti itu. Jadi, apa kita hanya akan menunggu sampai mereka datang? Tanya Di Chen sambil menatapnya. Karena tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan yang terjadi, kita tunggu saja. Mereka pasti datang. King Sui awalnya berencana untuk pergi ke klan bangsawan Baima. Namun, karena tidak ada yang terjadi sekarang, lebih baik menunggu mereka datang. Selain itu, jika dia melewatkan klan bangsawan Baima dalam perjalanannya ke sana, konsekuensinya akan terlalu mengerikan bahkan untuk direnungkan. Jika dia tinggal di sini untuk menunggu lawannya datang, Luan juga bisa membantunya. King Sui memperkirakan bahwa berurusan dengan klan bangsawan Baima kali ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Lagi pula, tidak semuanya akan selalu berjalan sesuai rencana. Dia perlu memiliki rencana mundur dan terus mempertahankan teknik membunuh dengannya. Hanya ada 3 bola besi beracun 5 warna dan beberapa jarum kotstel yang mengandung racun tersisa. Ini tidak cukup, karena dia masih punya waktu, dia memutuskan bahwa dia harus membuat beberapa persiapan.
Tanpa diduga, tidak ada yang mengganggu mereka berdua saat berada di halaman belakang. Mereka sudah berada di sana cukup lama sekarang. Dichen merasa sudah waktunya untuk kembali, jadi dia menarik King Sui ke halaman depan. Bagaimanapun, King Sui adalah orang yang memiliki keputusan akhir tentang klan bangsawan Baima. Jika pertempuran terjadi, hanya Luan-Luan yang akan diizinkan bertarung bersamanya. Luan-Luan sudah menjadi sosok dengan peringkat tertinggi kedua di antara King Clan sekarang, dan Luan-Luan sangat gembira karenanya. Dia tahu dia bisa mencapai kekuatannya saat ini begitu cepat, karena King Sui dan dia sangat bersyukur menjadi putrinya. Tengah hari segera tiba. Sejak kembalinya King Sui, semua orang pada dasarnya makan bersama pada waktu yang sama dan kemudian pergi setelah itu. King Sui tidak berbeda. Dia kembali ke kamar tidurnya sendiri dan memasuki alam valet Jade Immortal. Dia akan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Dia telah mengandalkan racun dan teknik senjata tersembunyi untuk melenyapkan klan bangsawan Zuoshi dan klan bangsawan Istana Timur. Selain itu, dia memiliki api primordial yang aneh. Jika dia hanya memiliki kekuatan fisik untuk diandalkan, melenyapkan klan itu pada dasarnya akan menjadi mimpi pipa. Terlepas dari metodenya, tidak akan ada masalah selama dia bisa menang dan bertahan. Sekte yang menggunakan racun dapat ditemukan di hampir setiap negara bahkan kota di dunia 9 benua, dan racun memperoleh kedudukan yang sangat penting. Bagaimanapun, ada banyak sekali tanaman yang tidak biasa di dunia 9 benua dan yang beracun pasti tidak sedikit. Ini berkontribusi pada sejumlah besar pembudidaya racun. Peningkatan gelombang kelima ke gelombang keenam telah memungkinkan kekuatan King Sui untuk terus maju. Setiap lawan yang melemah menjadi sekitar 3 bintang bisa langsung terbunuh oleh teknik pedang gelombang keenam. Dengan bantuan Raja Iblis Babi Ngepet dan Binatang Guntur, King Sui memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat menakutkan. Senjata tersembunyi adalah teknik membunuh King Sui. Selama lawannya dilumpuhkan oleh Binatang Guntur, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. King Sui sadar bahwa dia memiliki keterampilan tambahan yang kuat. Namun, dia mengalami kesulitan menerobos dengan teknik penguatan kuno. Dibandingkan dengan yang lain, sepertinya dia belum memanfaatkan teknik penguatan tubuh yang kuat ini. Dia menantikan lapisan surgawi ketujuh, karena dia memiliki firasat bahwa itu akan menjadi titik balik yang besar. King Sui tidak terburu-buru untuk berkultivasi karena dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Klan bangsawan Baima pasti memiliki banyak orang yang lebih kuat darinya. Namun, pembelaannya harusnya cukup ketika dia berada di bawah pertahanan armor rompi lapis baja untuk bertahan melawan mereka. Selama waktu itu, dia harus menyiapkan teknik membunuh. Senjata racun. King Sui berpikir sudah waktunya dia membuat senjata racun karena dia memiliki bahan utama sekarang, baja dingin 10.000 tahun. Baja dingin berusia 10.000 tahun dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata racun karena racun dingin yang menakutkan yang dikandungnya. Jika itu bisa ditingkatkan melalui proses yang benar, itu akan menjadi sangat tangguh. Dia ingat pedang pertempuran naga giok dan belati naga giok dan dengan cepat mengeluarkan yang terakhir. Ia menyadari kalau belati naga giok ini sangat cocok digunakan sebagai cetakan dan bahkan bisa digunakan sebagai inti senjata racun. Dia tidak tahu dari bahan apa belati naga giok itu terbuat. Panjangnya sekitar 13 inci dan lebar 2 jari. Itu bisa dianggap sebagai belati yang sangat kecil dan untuk alasan yang tepat ini, dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai inti senjata. Selanjutnya, King Sui mengambil racun piton 5 warna daylily yang sebelumnya dia simpan dan mulai memurnikannya. Dia akan membuat racun 5 warna ini lebih murni sebelum memperkuatnya dengan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions. Dia mengambil benjolan besar baja dingin 10.000 tahun. Ini pasti bisa dihitung sebagai harta karun. Baja dingin berusia 1000 tahun sudah dianggap sebagai item yang lumayan bagus, jadi baja dingin 10.000 tahun pada dasarnya berada pada level yang sama dengan batu bulan. Menggunakan api primordial,
dia mulai melebur baja dingin 10.000 tahun berukuran kepalan tangan. Dia perlahan meleleh dan memurnikannya. Setelah meleburnya satu putaran, King Sui terus memurnikan racunnya. Selama beberapa hari berikutnya, King Sui mengalami proses yang sama. Dia tidak berhenti sampai racun 5 warna tidak lebih lemah dari mutiara racun 5 warna yang dia dapatkan dari istana surgawi sebelumnya. Racun itu hampir mencapai saturasi dan keadaan yang tepat. Dengan bantuan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions, racun itu dibentuk menjadi mutiara racun. Ini membuat King Sui sangat bahagia. 30 mutiara. Dia cukup puas dengan jumlah ini. Ini 2 kali lipat jumlah mutiara racun 5 warna yang sebelumnya dia dapatkan dari istana surgawi. Mengepalkan giginya, King Sui mencabut 15 dari mereka. Karena dia sudah memiliki ramuannya, dia mungkin juga membuat senjata racun yang menakutkan. Membuat senjata racun terlebih dahulu membutuhkan inti dari senjata racun untuk disempurnakan. Intinya pasti sangat beracun. King Sui memutuskan untuk mengeluarkan 15 mutiara racun 5 warna untuk memperbaiki inti senjata racun itu. Dia sedikit bersemangat dan menantikan hasil akhirnya. Dia menempatkan belati naga giok di besi baja peleburan dan mulai membakarnya perlahan. King Sui tidak berani gegabah. Dia tidak akan mentolerir kegagalan, meskipun ini adalah upaya pertamanya. King Sui dengan hati-hati membakar belati naga giok untuk menghilangkan kotoran yang ada di material, sehingga membentuk versi belati yang lebih murni. Selain itu, racun dapat diserap lebih baik setelah kotoran telah dihilangkan sepenuhnya. King Sui juga telah menemukan bahwa belati naga giok memiliki ketahanan suhu tinggi yang berbeda, sebuah properti yang dapat menentukan apakah senjata itu memiliki kualitas yang sangat baik. Kotoran yang terkandung di dalam belati tampak sangat kecil yang dibuktikan dengan sejumlah kecil partikel kotoran yang bocor melalui api. Setelah itu, King Sui mengambil 15 mutiara racun 5 warna dan meleburinya dengan belati naga giok sampai belati itu benar-benar tenggelam ke dalam mutiara racun yang dicairkan. Belati naga giok akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerap cairan beracun secara efektif. Meskipun prosesnya dihentikan, King Sui memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk meredam senjata racun lainnya dan bahan berharga yang telah dia rencanakan sejak lama. Dia melihat baja dingin 10.000 tahun raksasa, dan mengambil sebagian darinya untuk menghasilkan banyak jarum beracun dan bola baja dingin beracun. 3 hari telah berlalu setelah dia selesai menempa senjata. Selama waktu luangnya dalam 3 hari terakhir, King Sui telah mempelajari lagi isi dari kitab beracun. Sejujurnya, itu semua karena pemahaman dari kitab beracun sehingga King Sui dapat memurnikan berbagai senjata racun dan merusak zat beracun. Dia merasa sangat bersyukur atas kitab itu. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Dia akan mati di tangan klan bangsawan Zuoshi. Selama rentang waktu 3 hari, belati naga giok telah berubah menjadi hitam pekat. Cairan beracun di sekitar belati telah lenyap, kemungkinan besar diserap oleh belati itu sendiri. King Sui puas setelah dia menggunakan sense spiritualnya untuk menganalisis senjata yang direformasi. Bagian terpenting dari senjata beracun adalah intinya. Inti tertinggi bisa menjadi sangat spiritual setelah jangka waktu tertentu, seolah-olah membentuk semacam ikatan dengan penggunanya. Semakin baik intinya, semakin baik senjata, baju besi, dan artefak lainnya. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa inti dari senjata ilahi dapat berkomunikasi dengan pengguna secara telepati. Dikatakan bahwa inti tersebut memiliki pikirannya sendiri. Dia makan sedikit, berkultivasi sebentar dan istirahat yang baik. Setelah King Sui bangun dari istirahatnya, dia pergi untuk memeriksa belati naga giok dan menemukan bahwa itu telah sepenuhnya menyerap cairan beracun. Dia melanjutkan untuk mengambil sebagian lagi baja dingin 10.000 tahun yang telah ditempa dan memasukkan belati ke dalam cetakan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, ia mulai melebur baja dingin 10.000 tahun ke dalam bentuk cair dan mulai menuangkan baja dingin yang telah dicairkan ke dalam cetakan, melapisi seluruh belati naga giok.
Dia juga telah menyiapkan semacam perkakas di dekatnya, sepotong tabung tipis yang bisa dimasukkan ke dalam cetakan dari atas. Sesekali, cairan hitam pekat akan menetes ke dalam cetakan secara konsisten. Cairan itu terbentuk dari pencairan 5 mutiara berwarna racun yang tersisa yang dimilikinya. Api primordial flames terus menyala untuk seluruh proses yang panjang. King Sui tahu dia tidak bisa memaksa percepatan kemajuan, jadi dia mengaktifkan sense spiritualnya dan perlahan menutup matanya. Baja dingin 10.000 tahun terus menetes ke dalam cetakan, yang akan memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan prosesnya. 1 hari telah berlalu, dan kemudian 2 hari telah berlalu. Akhirnya, pada hari ke-9, baja dingin 10.000 tahun tersisa seukuran ibu jari. Kepadatan baja dingin 10.000 tahun sangat tinggi, namun gumpalan kecil baja dingin masih bisa menghasilkan sejumlah besar cairan setelah dilebur. Hanya ada sedikit mutiara racun cair yang tersisa karena terus menghasilkan tetesan ke dalam cetakan setelah periode waktu yang singkat. Di antara proses tersebut, King Sui sudah mengonsumsi pil esensi vital 2 kali. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dapat melanjutkan penyempurnaan senjata racun, terutama selama proses di mana dia diminta untuk melepaskan kekuatan penuh dari api primordial flames. Produksi konstan api primordial flames mampu menghabiskan energinya dengan sangat cepat. Untungnya baginya, gambar yin yang dan qi dari teknik penguatan kuno terus-menerus berlaku. Jika tidak, dia tidak akan dapat melalui proses dengan pil esensi vital. Ketika tetes terakhir dari baja dingin 10.000 tahun telah jatuh, King Sui menghela nafas lega. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ, karena mutiara beracun 5 warna yang dicairkan membutuhkan 1 jam lagi untuk menyelesaikan tetes terakhirnya. Tetapi ketika itu terjadi, seluruh belati kemudian melepaskan aliran qi hitam yang mendebarkan, serta kabut gelap es yang mirip dengan awan asap hitam ke sekitarnya. Itu adalah qi dingin yang dikeluarkan oleh baja dingin 10.000 tahun. Api primordial terus menyala sampai saat cairan baja dingin memulai infusnya dengan belati sepenuhnya. Ketika qi hitam dilepaskan, itu merupakan indikasi bahwa penyempurnaan itu berhasil. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiarkan baja dingin 10.000 tahun dan racun untuk menanamkan belati naga giok sepenuhnya. Senjata beracun mengeluarkan warna hijau kehitaman selama seluruh proses infus. Meskipun warna hijau halus dipancarkan dari senjatanya, dia masih bisa melihat warnanya dengan cukup jelas. Itu adalah warna belati naga giok, yang berarti telah berubah menjadi inti. Dalam keadaan ini, itu normal bagi belati naga giok untuk menjadi inti selama mengandung energi spiritual yang melimpah. Belati naga giok telah diubah menjadi inti beracun. Dia menunggu sampai senjatanya benar-benar dingin sebelum dia mengambilnya. Belati itu tampak lebih besar dari sebelumnya, berukuran panjang sekitar 1 kaki dan 3 inci dan lebar 3 jari. Seluruh struktur senjata itu tampak seperti pedang hijau sepanjang setengah meter yang patah. Itu dingin saat disentuh, tetapi segera King Sui bisa merasakan kehangatan perlahan-lahan merambat dari lengannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia akan dapat menguasai penggunaan belati karena kualitas senjata yang sangat baik. King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menggunakan sense spiritualnya untuk menganalisis senjata itu. Belati naga racun. King Sui terkejut, tetapi nama itu sepertinya sesuai semakin lama dia memikirkannya. Dia melanjutkan ke bawah, tetapi deskripsi itu hanya berisi beberapa kata, serangan menusuk dengan efek beracun. Dia melihat senjata itu dengan ekspresi bingung. Beberapa kata ini sangat tidak berguna karena dia sudah memiliki pengetahuan bahwa serangan itu akan beracun jika disentuh. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia masih cukup puas dengan hasil akhir dari senjata yang dimilikinya. Dia melihat dengan sense spiritualnya bahwa senjata itu digambarkan memiliki efek beracun, yang berarti senjata itu pasti cukup mematikan. Hanya itu yang diinginkan King Sui untuk senjata itu. Itu adalah senjata pemusnah. Memang,
Belati naga racun adalah senjata pemusnah yang bisa digunakan untuk strategi kejutan atau bahkan sebagai alat untuk membunuh alternatif saat bertarung dengan lawannya. King Sui hanya bisa bergantung pada senjata tersembunyi ini selama pertempuran dengan lawan yang tampaknya jauh lebih kuat darinya. Jika dia bisa menerobos ke lapisan surgawi ketujuh dari teknik penguatan kuno, maka dia mungkin bisa bergantung pada kemampuannya sendiri untuk dengan kejam membantai lawan-lawannya. Memanfaatkan racun dalam pertempuran sebenarnya adalah salah satu jenis kemampuan yang bisa dikembangkan oleh seorang pejuang bela diri. Namun, King Sui secara tidak sadar menolak pola pikir itu karena preferensi untuk kekuatan dan kekuatan fisik. King Sui bukanlah orang yang menemukan kesenangan dalam membunuh orang lain. Namun, beberapa orang memang pantas dibunuh. Terkadang, pembunuhan diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini. Pria sejati harus berjuang untuk membunuh, meskipun dia bukanlah orang yang akan memberitakan kematian. Namun, sebagai seorang pejuang bela diri, pembunuhan tidak bisa dihindari. Keberhasilan seorang pejuang bela diri dibangun di atas kehidupan lawan-lawannya, yang terkuat dari semuanya hanya bisa naik ke puncak melalui gunung mayat. King Sui juga tidak akan membantai orang yang tidak bersalah. Ketika dia dihadapkan dengan klan bangsawan Zuoshi dan klan bangsawan Istana Timur, dia hanya membunuh para pejuang bela diri yang kuat yang dianggap berbahaya bagi klan King dan Istana Surgawi. Mereka yang tidak mengancam dia diberi kesempatan untuk melarikan diri. Manusia dilahirkan sederhana, mereka akhirnya akan lupa. Generasi pertama mungkin memiliki kebencian di hati mereka, tetapi generasi berikutnya pada akhirnya akan melupakan kebencian leluhur mereka. Dalam banyak kasus, orang akan memilih untuk melupakan ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain. Klan bangsawan Baima ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi King Sui dan Istana Surgawi. Orang-orang ini akan menuai apa yang mereka tabur, dan mereka akan menjadi orang-orang yang membawa kehancuran mereka sendiri. King Sui membenci mereka yang akan menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat, dan orang-orang dari klan bangsawan Baima pasti seperti itu. Karena itu, dia merasa tidak wajib bersikap sopan terhadap para pengecut dari klan bangsawan Baima. Jika tidak, dia akan menyesal selama-lamanya jika dia memperlakukan mereka secara berbeda dari yang dimaksudkan. Dia akhirnya selesai menempa senjata racunnya. Meskipun memperhatikan perkembangan seni tempa yang meningkat, dia masih tidak dapat mencapai terobosan untuk teknik ini. Jarum beracun 10.000 tahun dan bola besi beracun 10.000 tahun akan membutuhkan infus racun beberapa hari lagi. Namun, dengan keberadaan alam Valet Jade Immortal, waktu tidak menjadi perhatian, jadi dia tidak perlu khawatir. Itu adalah malam ketika King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Matahari telah mencapai cakrawala, menerangi langit dengan warna merah menyala. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia bisa mendengar cekikikan khas di luar halaman. Itu adalah tawa si kembar, King Jun dan King Yon. Para wanita juga cekikikan di tengah halaman bersama anak-anak. Chang Hai Mingyue, Di Chen dan Di King dikejar-kejar oleh dua anak kecil. Fajar telah mengeluarkan bayangan panjang dari siluet mereka di tanah, yang tampak cukup harmonis dengan atmosfer yang diberikan. Ayah! King Yon berlari menuju King Sui ketika dia melihatnya. Dia menerkam segera sebelum dia bisa sampai ke ayahnya. Untungnya, King Sui menangkapnya sebelum dia terluka atau jatuh ke tanah. Gadis kecil itu tidak takut dia bisa jatuh ke tanah. Sebagai gantinya, dia terkikik berulang kali saat ditangkupkan di lengan King Sui. King Jun juga berlari menuju King Sui, memohon pelukan juga dengan tangan terbuka lebar ketika dia melihat ayahnya memeluk King Yon. King Sui membungkuk dan mengangkatnya dengan tangan lainnya sebelum dia pergi ke arah para wanita. Kedua anak kecil itu terus-menerus bertengkar satu sama lain sambil menempel di dadanya. King Sui tidak keberatan sama sekali, dia sangat menikmati momen bahagia seperti ini. Apakah kamu sudah selesai dengan kehalusanmu? Chang Hai Mingyue bertanya dengan santai. Ya, aku bebas malam ini untuk bermain dengan dua anak nakal ini.
King Sui terkekeh saat dia melihat anak-anak di pelukannya. Chang Hai Mingyue merona merah pekat. King Sui akan selalu bermain dengan anak-anak terlebih dahulu sebelum dia datang mencarinya. Untung si kembar punya kebiasaan tidur lebih awal. Namun, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak selama setengah malam setiap kali mereka berhubungan seks. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Dia sudah mempersiapkan apa yang dia bisa untuk pertempuran berikutnya dengan klan bangsawan Baima. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan membimbing anggota klan King lainnya dalam pelatihan mereka, serta menikmati kebebasan dan kebahagiaan dalam hidupnya saat ini. Di malam hari, King Sui, saya tidak bisa melakukan ini lagi, ucap Chang Hai Mingyue memegang erat King Sui yang tidak lelah saat dia memintanya untuk berhenti dengan nafas berat. Dia menatap keanggunan dan kecantikannya yang tak tertahankan yang membuat King Sui tenggelam dalam ekstasi. Untuk kecantikan seperti dia yang rela membuat cinta paling intim dengannya, rasanya luar biasa indah. Ketika hati mereka berdetak menjadi satu, King Sui merasa bahwa dia adalah pria paling bahagia di dunia. Pada saat itu, tidak ada kecemburuan untuk yang abadi karena dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang meriah. Mingyue, beritahu aku, apakah itu terasa enak? Ucap King Sui tersenyum malu-malu pada Chang Hai Mingyue. Untuk hal itu, aku tidak akan memberitahumu, jawab Chang Hai Mingyue mencaci saat dia tersipu karena malu. Kalau begitu, King Sui menyeringai saat dia mulai menggerakkan tubuhnya secara provokatif. Sayangku, Yue merasa baik, ucap Chang Hai Mingyue dengan lemah lembut saat dia membenamkan wajahnya yang memerah di dada King Sui dengan malu-malu. Ini telah menyebabkan King Sui meningkatkan hasrat seksualnya sekali lagi, melepaskan semua hasratnya padanya lagi sampai dia mencapai klimaks lain. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.